Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Lasi. Saya dari kelas A, program studi teknik industri. Nah, ini mau apa sih sebenarnya? Jadi, di video ini saya akan memberi tanggapan tentang video Dirty Vote. Kalian pasti tahu kan? Kalian sudah nonton kan tentang film Dirty Vote? Nah, di sini saya akan memberi tanggapan tentang video yang telah saya lihat. Demokrasi itu semua orang berhak memilih apa yang dia akan pilih. Yang mungkin juga yang bisa dia salahkan ketika dia memilih orang tersebut. Nah, di negara demokrasi ini, orang-orang itu berhak memilih dan berhak menyampaikan apa yang mereka harus sampaikan dan juga mereka harus pilih. Dari video yang telah saya lihat, bahwa banyak kesaksian-kesaksian, kecurangan yang bisa dibilang itu bukan hoax. Nah, dari bansos, dari kepala desa, dari cara kampanye, dan lain-lain. Dalam video yang telah saya lihat, yang pertama itu ada campur tangan. Campur tangan yang bisa kita lihat itu adalah masalah serius yang dapat mempengaruhi integritas demokrasi. Semua pemilihan itu harus dilakukan secara adil dan transparan tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Jika ada bukti atau dugaan tentang campur tangan itu harus diselidiki secara menyeluruh dan tindakan harus diambil sesuai dengan hukum dan prinsip demokrasi. Kepercayaan masyarakat pada proses pemilihan sangat penting dan setiap tindakan itu mempengaruhinya dengan cara yang tidak harus ditindaklanjuti dengan tegas. Next, yang kedua itu ada kewenangan KPU. Perlu kalian ketahui, kewenangan KPU itu harus digunakan secara transparan, adil, dan sesuai dengan undang-undang untuk memastikan integritas pemilihan. KPU bertanggung jawab untuk mengawasi dan melaksanakan proses pemilihan secara independen tanpa intervensi dari pihak lain. Penggunaan kewenangan yang dapat dan profesional oleh KPU penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam sistem demokrasi. Jika terjadi penyalahgunaan kewenangan atau penyelenggaraan etika, itu harus ditangani secara tegas dan sesuai dengan mekanisme hukum yang ada. Transparan dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap tindakan yang diambil oleh KPU. Dan next lagi, adanya relasi untuk pihak sehingga memudahkan dalam suatu jabatan. Jadi, semua itu harus didasarkan pada kualifikasi dari integritas, bukan pada relasi pribadi atau politik. Penting bagi proses seleksi untuk menjadi transparan dan adil, memastikan bahwa orang yang terpilih adalah yang paling cocok untuk posisi tersebut. Berdasarkan kemampuan dan kompetensi mereka, memanfaatkan relasi untuk memperoleh jabatan dapat merusak integritas sistem dan menciptakan ketidaksertaan dalam kesempatan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas penuh jabatan untuk memastikan bahwa proses seleksi dilakukan dengan benar tanpa preferensi yang tidak pantas. Next video kita akan melihat adanya parpol yang menyusun caleg bekas koruptor di tahun 2024. KPU tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung soal napi koruptor, khususnya berkaitan dengan bagaimana napi koruptor itu bisa mencalonkan dengan ketentuan lebih spesifik yang diatur dalam peraturan KPU. Dari video yang telah kita lihat bagaimana partai politik yang memilih untuk mencalonkan mantan koruptor sebagai calon anggota legislatif atau caleg menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan komitmen mereka terhadap pembatasan korupsi. Nah, memilih bekas koruptor sebagai caleg biasa dianggap sebagai tindakan yang merusak kepercayaan publik dan mengirimkan sinyal yang salah tentang pentingnya akuntabilitas dan moralitas dalam kepemimpinan politik. Hal ini juga dapat merusak citra partai politik tersebut dan meragukan komitmennya terhadap nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Masyarakat berhak untuk menuntut agar partai politik menjalankan seleksi calon yang ketat dan memastikan bahwa calon yang diusulkan memiliki rekam jejak yang bersih dan integritas yang tak tercela. Keterlibatan bekas koruptor dalam politik juga bisa memperkuat stigma korupsi dan menghalangi upaya pembatasan korupsi secara keseluruhan. Lanjut ke masalah berikutnya itu adanya tuduhan bahwa Mahkamah Konstitusi lebih berpihak kepada orang tertentu adalah masalah yang sangat serius yang menggugat integritas lembaga tersebut. Mahkamah Konstitusi harus menjalankan fungsinya secara independen dan berdasarkan hukum tanpa adanya memihak kepada pihak tertentu.
Jika ada dugaan ketidakadilan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi itu harus diselidiki secara teliti dan transparan. Prinsip-prinsip keadilan, keberpihakan pada hukum, dan independensi harus dijaga dengan ketat untuk memastikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Sistem peradilan yang adil dan independen adalah pilar penting dalam menjaga negara hukum dan kestabilan demokrasi. Nah, dari video yang saya lihat, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa video tersebut sangat bagus karena kita bisa mempertimbangkan yang seharusnya menjadi pemimpin yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.